Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kali ini saya akan berbagi cerita sederhana tentang pengalaman saya bermedia sosial, lebih tepatnya WhatsApp. Jadi kemarin pada hari Rabu, tepatnya tanggal 3 Januari 2024, saya harus mengikuti serangkaian psikotes di RSUD Oto Iskandar-Dinata, Bandung, di mana pada psikotes tersebut saya harus menjawab 567 soal, yang setiap soal sudah disediakan dua opsi jawaban. Opsi pertama adalah plus dan opsi yang kedua adalah minus. Karena soalnya tidak berupa pertanyaan melainkan berupa pernyataan. Apabila pernyataannya itu cenderung ada pada diri saya, maka saya menjawabnya plus, dan jika pernyataannya cenderung tidak ada pada diri saya, maka saya menjawabnya minus. Ada yang menarik dari psikotes tersebut, sampai dari beberapa halaman itu ada satu halaman yang sengaja saya potret, dan sekarang akan saya bacakan satu soal saja dari satu soal yang saya potret tersebut, yaitu nomor 127 dengan bunyi soal, kritikan dan teguran sangat menyakitkan hatiku. Begitu bunyi soalnya. Saya ulangi sekali lagi. Kritikan dan teguran sangat menyakitkan hatiku, begitu. Nah, sebelum saya menceritakan apa jawaban saya terkait psikotes ini untuk soal nomor 127, terlebih dahulu saya akan menceritakan pengalaman saya bermedia sosial yang sengaja ingin saya bagikan pada video kali ini. Jadi untuk WhatsApp itu saya memiliki dua platform. Yang pertama adalah 60 detik membaca status positif. Kemudian yang kedua bijak bermedia sosial. Bijak bermedia sosial ini memiliki dua pilihan, yakni yang pertama mengunggah status bermanfaat dan yang kedua mengunggah status yang menghibur. Sasaran saya sendiri di dalam berWhatsApp itu lebih banyak kepada atau lebih fokus kepada emak-emak orang tua peserta didik yang memang sudah setia mengikuti media sosial saya, baik Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, dan yang terutama sekali adalah untuk WhatsApp, begitu ya. Untuk WhatsApp itu saya biasanya banyak mengangkat tema-tema keseharian yang lebih ringan, yang bisa menjadi konsumsi emak-emak yang cocok untuk keseharian mereka. Jadi bisa mengangkat kehidupan saya pribadi yang inspiratif misalnya, atau juga pengalaman sehari-hari yang lucu. Kemudian juga status-status bermanfaat yang berkaitan dengan dunia pendidikan, begitu ya. Ada satu hal yang menarik dari punya dua moto tersebut. Kenapa saya mengangkat yang pertama adalah 60 detik membaca status positif? Itu dikarenakan saya guru kelas 1. Untuk kelas 1, kemampuan dasar membaca itu standarnya adalah pada semester 2 mereka menguasai 72 detik untuk membaca 100 kata. Lalu kenapa saya mengambilnya 60 detik untuk emak-emak? Karena 60 detik itu adalah kemampuan dasar membaca untuk anak-anak kelas 2. Jadi kan kalau misalnya anak-anaknya kelas 1, masa iya emak-emaknya juga setara dengan kelas 1, begitu ya. Jadi saya mengambil satu level lebih tinggi daripada putra-putrinya, begitu. Tapi juga saya tidak terlalu jauh, tidak terlalu muluk-muluk untuk emak-emak. Jadi saya ambil untuk kompetensi dasar yang kelas 2, begitu ya. 60 detik membaca 100 kata. Kemudian yang kedua untuk status yang bermanfaat atau menghibur, itu dikarenakan memang di sekitar saya khususnya masih banyak emak-emak yang menggunakan media sosialnya itu untuk mengeluh misalnya, atau menyindir hal-hal yang kurang membangun mental positif, begitu ya. Itu sejarahnya kenapa saya mengangkat platform yang pertama itu 60 detik membaca status bermanfaat, kemudian yang keduanya bijak bermedia sosial. Nah, di samping saya senang membagikan cerita-cerita panjang yang berseri pada status saya juga sebetulnya merupakan pembaca yang baik dan pemirsa yang baik untuk status-status teman saya. Semua status yang lewat di beranda saya biasanya saya buka selama memori ponselnya masih bisa membuka, dan saya sangat tertarik untuk membaca sesederhana apapun tulisan-tulisan dari status-status yang lewat ke WhatsApp saya, ke beranda WhatsApp saya, itu saya ikuti dengan baik. Nah, sampai suatu hari
saya punya teman juga banyak sebetulnya ya, banyak teman saya juga yang setipe dengan saya, yang senang memberikan status cerita panjang dan berseri bersambung dari status satu ke status yang lainnya. Sampai saya itu pernah, guru senior saya mengkomentari saya, aduh kalau baca status Bu Asi itu kayak buka resleting katanya kan, jadi panjang berseri set gitu, harus semuanya dibaca. Tapi itu menarik dan saya istiqomah untuk membuat status panjang berseri seperti itu ya. Nah, ada teman saya banyak sebetulnya, banyak teman saya yang juga memiliki kemampuan, memiliki tipe-tipe ekspresi seperti saya, seperti itu. Dari sekian banyak teman-teman saya itu, pernah ada satu pengalaman yang cukup menarik begitu ya. Jadi teman saya ini mengunggah sebuah status panjang berseri tentang cerita tentang kehidupannya, di mana pada salah satu statusnya itu dia merumpang satu kata dengan bintang begitu ya. Jadi ada satu kata yang huruf vokalnya dia beri bintang. Mungkin kata itu bisa jadi kantil misalnya, atau kuntul mungkin, atau bisa juga kental begitu ya. Nah, tapi dari konteks ceritanya secara keseluruhan, saya dapat menyimpulkan, atau mungkin semua pembaca yang membaca status dia bisa menyimpulkan bahwa kata yang dimaksud itu bukan kuntul, bukan kantil, juga bukan kental begitu ya. Karena tergugah, ada rasa tergugah, akhirnya saya mengirim japri begitu. Biasanya kalau kita mengomentari status via japri itu kan ada bentuk lingkarannya ya. Nah, dari situ saya komentari, saya tanya, Bu, itu statusnya terbuka untuk umum begitu ya. Kemudian teman saya menjawab, ya enggak lah, nanti murid-muridku baca katanya, karena dia memang profesinya sama dengan saya, guru begitu ya. Dari situ saya sudah ada sedikit pikiran, oh jadi kalau guru itu menutup statusnya untuk muridnya begitu ya, itu sudah saya simpan dalam ingatan saya. Kemudian saya balas lagi chat dia, saya balas oh, asli itu cuma oh. Jadi saya tidak berkepanjangan, saya tidak bertanya tentang atau bahkan maksudnya apa dan lain sebagainya. Saya itu tidak mengorek-ngorek tentang isi pikirannya, ide-ide ceritanya atau apapun itu, saya tidak mengorek-ngoreknya. Jadi saya hanya bertanya, yang pertama statusnya terbuka umum atau tidak, kemudian yang kedua oh, saya cuma jawab oh begitu ya. Nah, dari situ karena jawaban teman saya itu adalah nanti murid-muridku baca, maka saya dapat memastikan sekali lagi bahwa kata yang dia rumpang, kata yang dia tutup itu bukan kantil, bukan kuntul, dan juga bukan kental begitu ya. Dari situ kemudian harinya saya biasa dengan status panjang saya yang menghibur, yang saya unggah banyak, yang saya unggah bersambung-sambung begitu ya. Kemudian yang saya beri caption, dibaca terlalu panjang, dilewatkan terlalu sayang begitu, saya terus berstatus begitu ya. Tapi lama teman saya ini tidak pernah muncul di statusnya. Saya pikir tidak pernah muncul statusnya di beranda saya begitu ya. Lama tidak pernah muncul, biasanya kan status dia bertebaran begitu. Tiba-tiba tidak ada, tapi saya pikir mungkin dia sibuk. Akhirnya saya cek, memang WhatsApp-nya juga jarang online begitu. Jadi saya kira sedang tidak aktif, sedang sibuk, dan tidak sempat bermedia sosial begitu, tidak sempat membuat status begitu. Dan saya positif, saya berpikir positif begitu ya. Sampai suatu ketika karena moto saya yang pilihan kedua dari platform yang kedua itu adalah mengunggah status yang menghibur, saya juga biasanya membuat review film singkat begitu yang saya sukai. Kadang review buku juga begitu kan, meskipun itu cuma buku anak-anak. Tapi kali itu saya mereview secara singkat film-film Korea yang berpengaruh dalam kehidupan saya, yang temanya sama sekali tidak mengangkat romantisme cinta antara lawan jenis begitu ya. Yang pertama saya mereview Fly Daddy Fly-nya Lee Joon Ki,
Kemudian yang kedua saya mereview I Can Speak-nya Lee Jae Hoon, dan yang ketiga saya mereview Innocent Witness-nya Jung Woo Sung begitu ketika itu. Dan setelah filmnya selesai saya review, saya juga menyampaikan ada beberapa drama yang sama tidak mengangkat romantisme cinta antar lawan jenis begitu ya. Yang pertama yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya itu adalah Good Doctor yang dimainkan oleh Moon Chae Won sama Moon Joo Won. Nah, berikutnya ada sebetulnya banyak begitu ya, ada Watcher gitu. Cuman kan kalau Watcher genrenya action thriller gitu ya. Jadi saya ketika itu tidak mengangkat film itu. Nah, tiba-tiba teman saya ini menyematkan komentar begitu ya. Jadi dia mengomentari status saya via Japri sehingga ada tanda bulatannya seperti itu kan. Di situ dia tanya siapa pemainnya, itu komen di dramanya Good Doctor. Saya bilang pemainnya Moon Joo Won, padahal di yang sebelum-sebelumnya di status sebelumnya itu saya sampaikan juga para pemainnya siapa saja begitu. Kemudian jumlah episodenya berapa, kemudian alur yang paling berkesan buat sayanya episode berapa, dan begitulah banyak lah seputar itu ya. Saya jawab itu. Nah, dia bilang oh sudah. Nah, dari situ saya jadi berpikir lagi, oh ternyata selama ini meskipun status dia tidak muncul di beranda saya, dia selalu mengikuti status saya begitu ya. Lalu saya cek di status saya itu memang tidak ada riwayat penglihatan, tidak ada. Biasanya kan ada, kalau dicek itu ada nama siapa saja yang membuka status kita begitu ya. Ketika saya buka status yang dia komentari itu tidak ada namanya tercantum di situ. Dari situ saya cek tanda biru pada chatnya, ternyata centang 2-nya itu memang tidak biru. Dari situ saya baru sadar, oh ternyata dia sudah mengganti pengaturan begitu ya. Jadi mungkin saya termasuk salah seorang teman yang dia privasi begitu, yang dia pilih untuk tidak mengikuti status-status dia begitu. Dah, saya tidak berkepanjangan lagi, dan sampai saat ini juga memang status-status dia sudah tidak muncul lagi di beranda saya. Berikutnya, pengalaman WhatsApp berikutnya adalah ada seorang teman juga sesama guru. Ketika kita lagi botram bareng-bareng, lagi makan begitu, lagi seru-seruan lah yang tidak dalam situasi yang resmi, tiba-tiba bercanda, berseloroh begitu, berujar, aku mah nggak ada orang tua yang bisa lihat status aku gitu. Saya lagi asik waktu itu, saya asik mencontohi pekerjaan buat anak-anak, biasanya menulis, entah itu menulis tegak bersambung atau contoh huruf kapital, dan pokoknya saya lagi sibuk ya ketika itu. Saya simpan lagi kan di dalam benak saya, orang tuanya ditutup gitu dari status teman saya itu. Nah, dari situ saya berpikir, kalau pada video saya sebelumnya saya mau cukup heran ketika banyak guru yang tidak menyimpan nomor kontak orang tua peserta didiknya. Kali ini saya heran dengan ibu-ibu guru atau mungkin bapak-bapak guru juga begitu ya, yang menyembunyikan statusnya dari publik begitu, terutama orang tua peserta didik dan siswanya. Kalau saya pribadi, sampai detik ini saya membuka pengaturan semua media sosial saya untuk publik. Tapi saya positive thinking, mungkin teman-teman saya itu tidak mau privasinya terganggu begitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang kurang cocok untuk dikonsumsi publik. Tapi kalau menurut hemat saya, karena media sosial itu memang untuk publik, kalau kita tidak mau dikonsumsi untuk publik, ya memang tidak perlu membuat status sosial begitu ya, cukup di grup saja begitu ya. Tapi ini saya tidak sedang memaksakan opini saya kepada orang lain, termasuk juga para penonton video saya kali ini begitu ya. Nah, dari situ, jadi sampai saya merekam video ini, saya cukup merasa heran kenapa orang-orang memilih temannya, apalagi rekan kerja, kemudian kawan dekat,
yang tiba-tiba disembunyikan dari pengaturan statusnya begitu, dari pengaturan privasinya. Kalau saya sendiri, saya memutuskan untuk membuka semua media sosial saya untuk publik, karena dengan membuka privasi seperti itu akan menjadi kontrol buat saya. Misalnya dalam berWhatsApp, ada murid-murid saya yang membaca, ada orang tua peserta didik, ada kepala sekolah, ada bapak pengawas, ada kepala sekolah dari sekolah lain, ada rekan-rekan guru, ada ya banyak orang yang untuk sekarang itu nomor kontak saya hampir 600-an dari sebelumnya 1200-an yang sudah saya rampingkan nomor kontak, tinggal 600-an itu saya terbuka, status saya terbuka untuk ke 600 kontak tersebut. Jadi ketika saya akan mengunggah status, entah itu bacaan ataupun foto ataupun gambar, dan ketika saya akan membubuhkan caption, itu akan menjadi pertimbangan khusus. Saya akan berpikir ulang, saya akan berpikir 2 kali 3 kali, karena status saya nanti dibaca oleh kakak Aiko, status saya nanti dibaca sama murid-murid saya, status saya dibaca oleh bahkan bapak pengawas atau ibu pengawas, bahkan ibu bidan-bidan dari puskesmas itu yang sempat saya save nomor-nomornya, itu tidak saya sembunyikan dari beliau-beliau begitu ya. Jadi kalau bagi saya sendiri, membuka privasi status khususnya untuk WhatsApp itu bermanfaat sekali sebagai kontrol buat saya, agar saya tidak membuat status-status yang bermuatan negatif begitu ya. Tidak mengunggah status yang provokatif, kemudian tidak juga yang diskriminatif, tidak juga yang ujaran kebencian dan lain sebagainya, apalagi mengandung sara, itu sangat saya kontrol sekali. Nah, kemudian tentang jawaban saya pada psikotes yang saya bacakan tadi, jawaban saya adalah minus. Jadi kritikan dan teguran sangat menyakitkan hatiku, itu saya jawabnya minus. Sepanjang tahun ini saya termasuk guru yang paling banyak ditegur dan dikritik, terutama oleh para orang tua peserta didik, yang level kritiknya itu ada yang bahkan level 2, level 3 sampai level 15 itu ya, kalau bon cabe. Dan banyak sekali. Tahun ini tahun terbanyak untuk kelas 1A angkatan 2023-2024, saya paling banyak menerima kritik pedas. Kalau ditanya sakit atau tidak, sejujurnya saya tidak. Jadi kalau misalnya menghadapi kritik itu sebetulnya sederhana. Kalau misalnya kritiknya berkenan untuk kita, jadikan itu untuk kita membangun citra diri yang lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak berkenan kepada diri kita tinggal mengabaikannya. Sudah, biarkan, anggap angin lalu, selewat, sudah pergi begitu ya. Kemudian juga kenapa saya tidak sakit hati? Karena pertama saya sudah terbiasa. Dari hampir setiap tahun, dari pertama saya mengajar di SD Negeri Lagadat 01, saya itu termasuk guru yang paling sering dikritik oleh orang tua terutama ya. Sama kepala sekolah juga sering, pernah di masa-masa lalu kepala sekolah yang pertama itu pernah mengkritik saya pedas sekali, tapi itu menjadi bekal untuk saya menjadi lebih dewasa dan bijaksana begitu ya. Kemudian kalau ditanya kenapa bisa tidak sakit, saya memang tidak sakit kalau dikritik, tapi untuk lebih ke kalau saya pribadi, karena saya guru yang hadir 6 hari dalam seminggu, kemudian intensif mengajar, kemudian saya juga terbuka terhadap orang tua, program-program pembelajaran, pendidikan dan pembelajaran di kelas itu saya transparan, jadwal terprogram, evaluasi, penilaian, dan segala sesuatunya saya sampaikan secara terbuka kepada orang tua, bahkan sejak pertama kali saya mengajar. Jadi ketika ada yang mengkritik itu jatuhnya bukan sakit, lebih ke sedih begitu ya. Duh, kok begini sekali begitu kan, saya sudah berusaha yang terbaik, saya sudah berusaha yang optimal, kenapa kritiknya seperti ini begitu. Itu kalau sedih biasanya memang ada beberapa kesedihan yang cukup berlarut-larut, bisa sampai 2 hari, 3 hari itu saya masih terkenang-kenang, masih teringat-ingat kenapa saya terkesan seperti itu ada rasa sakit. Sampai saat ini pun begitu, di tahun 2024 ini ketika ada yang kritik, pernah ada orang tua yang posting kegiatan tentang di sekolah anaknya selalu duduk sendiri atau selalu duduk di belakang pas
saya unggah ke YouTube atau ke apa, itu orang tuanya tidak mengkritik saya secara langsung, tapi mengunggah di media sosialnya. Itu saya cukup sedih begitu ya. Karena sedihnya karena sebetulnya kalau tanya kepada saya langsung begitu ya, Bu, kenapa anak saya duduknya sendiri? Mungkin saya bisa menjawab, oh karena anak ibu perempuan, dan perempuan itu jumlahnya ganjil, hanya 15 orang. Tidak bisa duduk bertiga karena nanti terlalu sempit begitu ya. Atau misalnya kalau ditanya, kalau ditegur misalnya, Bu, saya setiap di video tidak mau anak saya duduk di belakang misalnya. Mungkin saya juga bisa menjawab, oh itu di beberapa video banyak anak ibu yang di depan tapi videonya gagal begitu ya. Jadi setiap kali videonya berhasil, anaknya pas duduk di belakang begitu. Tapi saya sendiri bukan tipe orang yang suka membela diri, jadi ya sudah, terima begitu ya. Nah, mungkin teman saya yang pertama tadi, yang saya ceritakan tadi, ketika saya bertanya apakah statusnya terbuka untuk umum, sepertinya dia merasa tertegur atau merasa terkritik, sehingga merasa cukup terusik begitu ya. Saya tidak tahu apakah itu menyakitkan atau tidak, tapi sepertinya memang cukup merasa terusik. Tapi sekali lagi, saya hanya menjawab chat teman saya itu dengan kata oh. Jadi saya tidak mengkritik apapun dari status yang dia unggah begitu ya. Saya orangnya tidak begitu suka mengkritik. Saya biasanya kalaupun mengkritik itu lebih ke hal-hal yang lebih spesifik begitu, yang sesuai dengan kemampuan saya. Misalnya penempatan huruf kapital pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau penempatan tanda baca, kata baku dan tidak baku. Dan itu pun biasanya saya betul-betul selektif. Jadi saya betul-betul pilih-pilih mana orang yang bisa saya kritik dan mana orang yang tidak bisa saya kritik begitu. Kalau untuk yang tidak bisa, kalau misalnya untuk di sekolah itu kan guru-guru semuanya sudah lulusan S1, mereka sudah pernah menyusun skripsi, bahkan ada yang 2 kali skripsi. Pada skripsi itu ada 2 pembimbing 1 dan pembimbing 2, di mana pembimbing 2 itu khusus untuk membimbing kebahasaan. Jadi untuk tanda baca, tanda koma, huruf kapital yang seperti itu sudah saya rasa bukan wewenang saya lagi untuk mengkoreksi begitu ya. Bukan ranah saya, bukan apa ya, karena kalau saya mengkritik mereka sudah tahu sebetulnya. Jadi kalau misalnya mereka di dalam bermedia sosial tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang santun, yang tanpa singkatan, yang tanpa kata ulang yang dipangkat 2, itu menurut saya bukan karena mereka tidak tahu, tapi memang karena mereka tidak membiasakan saja. Dan saya juga kan tidak mungkin Anda guru, Anda harus terbiasa tidak bisa seperti itu juga. Kalau seperti itu, jadi sekali lagi, kalau untuk guru-guru yang belum terbiasa bermedia sosial dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak terbiasa saja begitu ya. Kalau orang tua, kemudian teman-teman bermedia sosial saya memang sengaja menjadi teladan untuk berbahasa, dan ini cukup berhasil. Bahkan untuk kurir kesayangan saya itu, setiap kali menulis unggahan status, saya rasa kurir ini lebih bahasa Indonesianya lebih baik dan benar dibandingkan teman-teman saya yang lain begitu ya. Para orang tua juga kemampuan berbahasanya semakin baik, dan mereka semakin baik bukan mereka baru tahu, tapi mereka semakin baik karena mulai membiasakan untuk menjadi lebih baik begitu ya. Nah, jawaban saya sendiri sekali lagi pada psikotes nomor 127 dari 567 soal psikotes yang saya lalui, saya menjawabnya minus. Dan untuk teman saya yang saya chat, saya sama sekali tidak menyampaikan kritik. Saya pernah mengkritik kepada orang yang dia lebih hebat dari saya, kemudian dia seorang kepala sekolah yang luar biasa, dia memiliki jenjang pendidikan yang lebih maju dari saya. Saya mengkritik tentang kebahasaan, tapi
beliau menerima dengan lapang dada, dan berikutnya pada status-status berikutnya beliau sudah menggunakan kata-kata seperti yang saya rekomendasikan, dan saya rasa itu tidak menyakitkan begitu ya. Nah, untuk yang menonton video ini, siapa yang merasa terkritik dan tersakiti, komen di bawah. Saya juga banyak, jadi pernah ada teman senior saya itu menghampiri saya, kemudian cerita kepada saya, "Neng, lihat status ini enggak?" "Status apa?" kata saya. "Status ini." "Ya, status apa?" gitu. "Status ini, status ibu ini." Kemudian senior saya itu menunjukkan status teman saya itu kepada saya. Kemudian saya dari mulai tersipit-sipit begitu ya, sampai mengerutkan kening, sampai saya tertawa, hahaha, sampai berdua itu tertawa-tawa di kantor, karena memang ketika itu kami cuma berdua, lembur sampai sore, dan sampai ngakak-ngakak gitu ya sore-sore itu. Saya bilang, "Oh, kalau di beranda saya status dia tidak pernah muncul begitu." "Masa sih?" kata senior saya. "Iya, tidak pernah muncul. Berarti saya termasuk orang yang dia privasi begitu ya. Tapi sebetulnya saya tidak masalah, karena itu berarti saya tidak berhak tahu, dan memang dia tidak ingin saya ketahui gitu ya, dan tidak penting juga mungkin untuk saya tahu." Kemudian saya bilang ke senior saya, "Kok ada ya orang-orang itu bermedia sosial tapi memilih privasinya untuk tertutup, bahkan untuk rekan kerja yang satu instansi begitu." Kemudian teman senior saya itu bilang lagi sama saya, "Sebetulnya sih kalau media sosial itu ya, kalau sampai pemberitahuan centang 2-nya saja tidak dibirukan, itu zolim," katanya. Kata Pak Ustadz juga zolim. Wah, itu saya langsung setuju. "Iya teh, setuju." Setuju sekali gitu ya. Karena memang katanya kalau misalnya centang 2-nya tidak dibirukan, yang pertama itu membuat pengirim pesan berangan-angan sudah dibaca atau belum. Kemudian yang kedua juga membuat pengirim pesan ternanti-nanti begitu. Jadi centang 2 yang tidak dibirukan itu lebih besar mudorotnya dibandingkan maslahatnya begitu. Kata senior saya, kata ustadznya lagi pada pengajian begitu. Dan kesimpulannya untuk WhatsApp saya, pertama saya membuka status saya untuk publik, dan yang kedua saya tidak menyembunyikan centang 2. Jadi saya membirukan centang 2 pada pengaturan WhatsApp saya, pada pengaturan pesan saya. Semoga cerita ini sedikit menghibur untuk emak-emak semua. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Insya Allah saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Indonesia. Untuk semua pemirsa media sosial saya, terutama WhatsApp, semoga tetap terhibur dan teredukasi dengan konten-konten yang saya sampaikan, dan juga dengan status-status saya yang saya unggah di setiap harinya pada setiap kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Caria Sirukmaya, salam cinta baca dan gemar belajar.